Ya, kelihatannya Pak Jokowi kecewa sekali kepada Hasto Kristianto yang menuduh Pak Jokowi akan merebut tahta Megawati. Kita dengarkan pernyataan daripada Pak Jokowi. Wah, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Hasto lagi ya. Saya kira nggak perlu ditanggapi lah ya. Ya, pernyataan Gibran juga seperti itu, tidak perlu ditanggapi pernyataan daripada Hasto Kristianto yang menuduh Pak Jokowi akan merebut tahta daripada Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri. PDIP mas Ambil alih enggak mas terkait enggak ada seperti itu. tanya Pak Hasto terkait bilang kalau Ya, sungguh serius sekali Hasto Kristianto yang menuduh Pak Presiden Jokowi mengutus menteri untuk menemui Megawati. Rencana pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Ketua bukan Golkar. Pak Hasto bilangnya Pak Jokowi Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut nih. Masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Iya, kelihatannya Pak Jokowi sangat kecewa sekali ya. Jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Tidak baik itu untuk persatuan dan kemajuan bangsa apabila Hasto selalu mengadu domba Pak Jokowi dan Ibu Mega. Ya, Hasto merusak citra PDIP. Megawati harus turun tangan. Ya, Hasto kenapa panik ya? Kenapa ketakutannya? Rencana pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum untuk Ibu Megawati, Bu, kenapa sekjen Anda sedemikian seperti ini gitu loh? Begitu entah panik, entah Ketakutannya. apa ya saya katakan ya, Bu Megawati, tolonglah sekjen Anda ini merusak partai Anda tuh dengan narasi-narasi, isu-isu dan sebagainya. Sekjen Anda semakin gak benar, semakin apa yang dikatakan, diucapkan semakin gak jelas, semakin panik, entah apa, entah ada ketakutan apa ya di dalam diri dia itu ya, entah ada sesuatu serangan-serangan jika benar-benar kalah itu ya, PDI benar-benar kalah, dia takut jabatan dia sebagai sekjen mungkin atau apa, kita nggak tahu tuh, saya nggak tahu, itu haknya Ibu Megawati, haknya Kongres. Tapi yang saya bingungkan, setiap yang dia ucapkan, Hasto ucapkan, itu sudah kemana-mana melenceng, udah nggak jelas kemana-mana. Dulu katanya Jokowi mau ambil alih Golkar, sekarang Jokowi mau ambil alih partai PDIP lah. Jokowi sendiri katakan jangan aneh-aneh lah, tidak pernah terpikir di Jokowi yang begitu. Untuk apa? Jadi yang saya lucukan yaitu ucapan-ucapan Hasto ini sudah membahayakan PDIP. Iya, betul ya. Jadi membahayakan PDIP sendiri. Nanti otomatis orang-orang yang tadinya fans berat kepada PDIP ataupun Megawati nanti lama-lama akan meninggalkan PDIP dan akan beralih mendukung Pak Jokowi. Partai apapun yang dihinggapi ataupun di situ ada Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi mengendorse maka akan menjadi partai besar. Dan sebaliknya apabila Megawati ataupun mendiamkan saja apa yang dilakukan oleh manuver-manuver daripada Pak Hasto, maka bisa jadi itu akan menjatuhkan PDIP dan PDIP akan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Sudah membahayakan. Kalau menurut analisa saya ya, ada sesuatu serangan ke Hasto yang membuat dia takut jika benar-benar Pilpres ini kalah. Mungkin bahwa dia akan diperiksa terhadap masalah Harun Masiku,
entah dia juga akan merasa posisi dia terancam lah sebagai sekjen dan sebagainya, kan tidak bisa memenangkan tidak bisa menangkan Ganjar dan Mahfud, atau mungkin dia yang itu kuat mendorong si Ganjar Mahfud ke Megawati sehingga Megawati memilih Ganjar Mahfud. Tapi ternyata yang dia lakukan itu salah semuanya. Saking paniknya, apa yang dilakukan, ucapan apapun yang dia ucapkan amburadul, semakin merusak citra partai. Ini kalau tidak didiamkan oleh Ibu Megawati atau Mbak Puan sekalipun, wah ini berbahaya orang ini. Kepanikannya luar biasa merusak PDIP. Tolonglah, ini kita sudah tahu bahwa selama ini kan PDIP udah paham nama dunia politik, bagaimana Pilpres, bagaimana hasil quick count dan sebagainya. Dulu PDIP juga kalah waktu mengusung Megawati gitu kan. Kemudian juga waktu mengusung Pak Jokowi, PDIP menang 2 kali gitu loh. Dapat jatah ketua DPR, kemudian hasil pileg tertinggi waktu itu 2 periode yang Jokowi. Percaya dengan hasil kontra saat itu, tidak ada namanya, atau Prabowo kalah tidak ada namanya hak angket. Sekarang udah isu-isunya dari Ganjar sendiri, hak angket lah. Hak angket itu haknya DPR, hubungan dengan pemilu apa? Itu kan KPU dan Bawaslu ranahnya. Tapi jangan bawa ke DPR, itu tidak ada hubungannya. Tugas DPR adalah mengawasi kerja pemerintah. Betul. Jadi pemerintah kerjanya mana yang bisa merusak hasil pemilu, kan tidak ada. Jadi kepanikannya Hasto ini sangat-sangat saya curigai. Saya curigai, nggak tahu paniknya ini masalah apa. Pasti ada sesuatu yang akan membuat posisinya terancam, itu saya yakin. Jadi tolonglah Bu Megawati, Hasto ini yang merusak. Ya betul ya, dari kelihatannya Hasto ini panik, takut kehilangan jabatan karena selama ini gagal untuk menjadikan Ganjar sebagai presiden. Bisa jadi kasus-kasus yang menimpa ataupun berada di PDIP akan dibongkar nantinya setelah presiden baru. Bisa jadi nanti Hasto akan dikuliti habis-habisan dan juga akan ditanyakan mengenai kasusnya dia dengan Harun Masiku. Saya kira begitu, bro. Iya, memang kelihatannya panik ini Hasto Kristianto. Kemudian kendaraan politik dulu adalah Golkar, sekitar bersama. Sekarang coba gagas. Ya, ketika sidang MK sudah tidak lagi menjanjikan sebuah kemenangan, maka lagi-lagi Hasto berujar tentang Pak Jokowi yang menginginkan partai PDIP dan partai Golkar ini dipimpinnya. Apakah sudah tidak ada cara lain atau metode lain untuk mendongkrak PDIP biar tetap menjadi hot isu perpolitikan di tanah air? Jadi Hasto ini memang benar-benar salah satu orang yang sampai hari ini bingung, karena akan datang masa di mana dia ini sudah tidak menjadi siapa-siapa, karena jelas 2024-2029 adalah tahunnya Pak Prabowo dan Gibran. Betul, jadi kelihatannya memang banyak masyarakat yang menganalisa bahwa nanti Hasto Kristianto akan kehilangan jabatannya dan akan ditinggalkan oleh PDIP, dan bisa jadi nanti dia tidak dipakai oleh PDIP kembali. Bisa jadi nanti ketua umumnya akan digantikan oleh Puan dan Hasto Kristianto akan ditinggalkan. Ternyata rakyat sudah begitu cerdas dalam mengomentari para partai politik, khususnya adalah PDIP dan Hasto Kristianto. Sangat khawatir ya, terhadap partai tiga. Maka pada hari saya udah nggak habis pikir dengan orang satu ini yang namanya Pak Hasto dan PDIP. Segagap capresnya nyungsep yang disalahin Pak Jokowi, terus partai lain nyungsep yang disalahin Pak Jokowi, kursinya PDIP berkurang katanya yang disalahin Pak Jokowi. Nah itu salah Anda sendiri, ngapain sampean itu menjelek-jelekan Pak Jokowi gitu loh. Terus sebetulnya kalau misalkan ada kekurangan itu harusnya jadi bahan evaluasi, bukan menyalahkan orang lain. Nek betul modenya saling menyalahkan kayak gini, lama-lama partai Anda nggak ada yang milih. Ibaratnya seperti itu. Kalau mau sombong monggo sombong sekalian, tapi resikonya ke depan sampean
nggak akan ada yang milih lagi. Tak titeni wis. Kalau misalkan partai sampean kayak gini terus wis suaranya merosot. Dan itu udah pasti akan terjadi. Nggak usah saling menyalahkan, nggak usah sombong lah. Wong itu juga kesalahan sampean sendiri. Toh yang milih suara partai itu kan rakyat yo. Nah, misalkan yuk rakyat nggak milih, emang harus dipaksa memilih partai tersebut kan ya enggak. Itu hak prerogatif rakyat sendiri mau milih siapa. Jangan dipaksakan. Jangan apa-apa yang disalahkan presiden, salahkan presiden, kayak sampean itu orang paling bener aja. Betul apa pernyataan daripada warga masyarakat yang tidak setuju daripada komentar Hasto Kristianto yang selalu menyalahkan Pak Jokowi, sehingga masyarakat begitu sangat muak kepada PDIP karena semuanya yang disalahkan adalah Pak Jokowi dan Pak Jokowi, padahal itu kesalahannya pada diri sendiri. Kenapa partainya sekarang bisa jeblok? Ya karena kesalahan partainya sendiri. Bisa jadi nanti, bisa jadi tahun 2029 PDIP akan anjlok dan tidak akan memenangkan kursi kembali. Tidak hanya warga masyarakat biasa, tetapi juga para elit Partai Nasdem itu menyalahkan Hasto Kristianto yang selalu menyalahkan Pak Joko Widodo. Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi? Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri. Betul. Pragmatis. Iya. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Oke, saya kira demikian kabar hari ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.